Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir dalam ruangan masjid yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat melakukan ubudiyah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat berjamaah, berzikir bersama, doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dijadikan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam satu ayat Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu kepada darjat yang tinggi. Jadi Nabi mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu ilmu ketuhanan, ilmu agama, yang pada mulanya orang menyembah patung dan berhala, diajarkan oleh beliau itu adalah batil. Yang benar adalah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang diajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Sehingga Allah katakan kepada Nabi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, itu kata Allah, kepada manusia, termasuk kepada umatmu, Allah itu ahad, Allah itu esa, tidak berbilang. Kalau orang-orang jahiliyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dia menyembah patung, menyembah berhala, puluhan, ratusan banyaknya. Allah membantah, Allah itu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung, tempat meminta, tempat bermohon, tempat menyandarkan hidup bagi manusia, tempat mengharap suatu harapan. Lalu kita minta kepada Allah Ta'ala dalam doa, dalam munajat. Kan itu Bapak dan Ibu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Tidak ada yang serupa dengan Allah tuh Bapak Ibu. Yang dibayang-bayangkan Allah itu seperti orang besar. Enggak. Kalau seperti orang besar tuh orang besar tuh.
Ya, Allah tuh bercahaya seperti matahari. Bukan. Kalau bercahaya seperti matahari itu berarti matahari. Lalu Allah bagaimana? Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah bukan seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jale. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, dulu ada seorang sufi sedang berkhalwat dengan gurunya. Dia bermimpi di malam hari. Apa mimpinya? Dalam mimpinya dia melihat cahaya dari jauh, kecil dari jauh. Bertambah lama cahaya itu bertambah dekat dengan dia dan bertambah besar. Akhirnya sampai di hadapan dia, cahaya itu jadi besar, pecah dan menerangi alam dunia ini kesemuanya. Dia yakin itulah Allah. Lalu dia tanya kepada gurunya, mimpi saya begini-begini wahai Tuan Guru. Saya lihat dia cahaya yang sangat terang menerangi alam ini. Apakah itu yang Tuhan, yang Allah? Apa kata gurunya? Bukan. Kalau kamu tengok cahaya itu bukan Allah, itu cahaya. Kalau kamu tengok putih itu bukan Tuhan, itu putih. Kalau engkau tengok itu hijau bukan Tuhan, tetapi itu adalah cahaya hijau. Yang Tuhan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi Ibu-ibu, itu membina ketakwaan kita kepada Allah. Biar kita dekat dengan Allah, tidak pakai perantara, tetapi kita tidak pernah melihat Allah. Jangankan kita Bapak Ibu, sedangkan Nabi Allah, Rasul Allah yang mulia, Musa alaihissalam, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan, perlihatkanlah wajah engkau kepadaku. Apa kata Allah? Engkau tengok puncak bukit Tursina itu. Kalau dia tetap pada tempatnya, engkau akan dapat melihat aku di sana. Tapi kalau tidak, maka engkau tidak akan dapat melihat aku. Ditengok Nabi Musa, puncak bukit Tursina itu Pak Ibu. Seolah-olah nampaknya puncak bukit itu baputa. Sehingga melihat bukit baputa itu inyo yang panyang. Panyang pengsan jatuh tak sadar. Pada bukit itu elok-elok sebenarnya. Menurut pemandangan inyo. Bukit itu berputar menurut pemandangan inyo. Kenapa demikian? Karena kecek para ulama di senter bukit itu dengan cahaya nur Allah Ta'ala. Sehingga menurut pandangan Nabi Musa bukit itu baputa. Lalu Musa yang menjelek pengsan terus jatuh. Lamanya pengsan Pak Ibu. Setelah dia sadar kembali, dia munajat kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Aku meminta kepada engkau hal yang tidak boleh aku minta waktu di atas dunia ini. Jadi dunia aku bukan sampai melihat Tuhan. Ingin melihat Tuhan, lihat nanti di akhirat dalam surga. Itu kata Nabi dalam hadis Bapak Ibu. Ya, orang beriman kata Nabi, dalam surga dia akan memandang wajah Tuhannya. Lalu sahabat bertanya, Bapak Ibu, bagaimanakah kita memandang wajah Tuhan kita ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Seperti kita melihat bulan. Pernah melihat bulan tak? Bulan tu nampak tapi wujudnya awak tak tahu. Yang nampak awak bulan tu adalah kuning, bercahaya, ya nak? Di malam hari, di atas letaknya. Betul ke bulan tu kuning? Ada orang Amerika nanya ke bulan tu, Pak Ibu, bulan tu tak kuning tak? Ya, nang keceknya banyak. Seperti bumi juga. Seperti tanah, ada gunungnya, ada lurahnya, ada batu-batunya, bukan kuning. Cuman dek jauh dari pandangan mata awak, ya, seolah-olah dia kelihatan kuning bercahaya. Yang kuning bercahaya itu adalah pantulan cahaya matahari yang menyinari bulan itu, lalu dipantulkan kembali ke bumi. Nampak awak kuning bulan. Nah, itu nampak di awak. Nah, seperti itulah orang nanti lihat Tuhannya di akhirat pun kecek Nabi. Seperti kita melihat bulan. Nampak lagi tapi tidak tahu wujud yang sabananya cuma nampak aja terlena.
terpesona awak mencari lezat melihat Tuhan, nikmat yang paling lezat kita rasakan nanti di akhirat. Maka kita minta masuk surga, Pak Ibu. Mintalah masuk surga ke Allah Ta'ala. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan minta masuk neraka. Ada orang minta masuk neraka. Tak ada marah. Biarlah masuk neraka lah. Itu kerengkang namanya itu. Tidak boleh Pak Ibu. Nah, minta surga kepada Allah Ta'ala. Prinsipnya apa? Diminta pun belum tentu dapat, apalagi tidak diminta. Ya le? Nan kece awak diminta belum tentu lagi dapat. Ya. Tapi Allah berjanji. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doa kamu. Kalau kita lah tobat, sudah bersih dari dosa, dikerjakan kewajiban, kita sudah menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ya, lalu kita minta surga, maka Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, kasih dan sayangnya, pastilah dia akan berikan surga kepada hambanya yang dicintainya. Jangan ragu-ragu dulu Pak Ibu. Ya le, tapi caranya apa? Jadi dulu orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, apa itu takwa? Secara umum kita kerajokan perintahnya dengan patuh. Kita tinggalkan larangannya dengan patuh, dengan taat. Ya, bukan awak mambiak muka kepada orang, tapi awak mambiak ridha Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala. Ya, kita tinggalkan larangan, bukan kita berpura-pura kepada orang menjadi orang baik, tidak. Tapi kita meniti jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan perintah, meninggalkan larangan berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, itu takwa. Kan kita baca ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang betul. Yang dikecekkan juga kecek-kecek yang tak batu tu Pak Ibu. Mengeceklah yang batu yang ada manfaatnya. Ya. Kecek yang paling batu yang kita ucapkan dalam hidupku adalah menyeru orang kepada Allah. Itu kecek yang paling batu. Perkataan yang paling batu. Ya. Diseru anak awak bu nak sumayang. Diseru keluarga kita melakukan sumayang, melakukan taat kepada Allah, itu namanya menyeru, mengajak kepada Allah. Ya. Kita suruhnya melakukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan agama Allah, itu namanya mengajak kepada Allah. Kan dalam Al-Quran surah An-Nahl, baca nanti di rumah ayat 125, kan Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa nak kata Allah? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Seru itu diajak dengan dakwah. Diajak jiran tetangga ibu kepada Allah. Marilah awak kepada Allah. Baca baik kita ke surau, sumayang berjamaah, doa bersama, wirid dan zikir, mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, itu mengajak orang. Ya, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ajak orang dengan bijaksana. Ya, dengan senyum, dengan ramah, dengan budi pekerti. Jangan kita karesi Pak Ibu orang manusia kok, ndak ada yang mau dikaresi dah. Bu, pailah ke surau nak bau tak dah. Awal tu ndak mau pai dah. Itu ndak bisa. Ya, itu mengerasi namanya. Orang tidak mau dikerasi, marilah kita pai, sama-sama kita. Untung-untung beko diterima Allah ibadah kita. Untung-untung kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Ya, dengan senyum Pak Ibu. Itu bil hikmah namanya, dengan bijaksana.
Maja anak awak baitu pulo dengan kasih sayang. Dikusuak pungguangnya pak ibu. Anak amak iyo banasan yang rajin mengaji, rajin semayang. Akhirnya ku waktu semayang lah masuk. Apa yang dia udua semayang leo. Balagi anak tu dia udua tu. Ya. Tapi awak kadang-kadang menyuruh anak semayang kena baitu ang ya benda bau tak sama jo ayah. Batu dua le sama jo ayah. Pantang semayang, palase, pamale. Itu ndak amu anak awaknya apa gitu. Betul bu? Jangan begitu ibu. Jangan anak tu kau meniru awak dituduh meniru ayahnya. Ya nah, aku ayah lu salah. Nah, jadi dengan kasih sayang. Wal mau'izatil hasanah, ya. Dengan pelajar yang baik. Diajar, dididik. Nah, diajar lah, dididik, diajar. Kan Nabi mengatakan tadi ilmu itu mengangkat darjat manusia. Diajar, dididik. Ya, mendidik manusia. Didik manusia pak ibu. Sia manusia yang dididik itu Ustaz. Keluarga awak dulu. Ya, qu anfusikum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu kemudian keluargamu dari api neraka. Ambolah semayang, ambo ialah semayang. Keluarga kita bagaimana? Anaknya bagaimana? Menantunya, cucunya? Ya. Ajak mereka dengan memberikan pendidikan yang baik. Ajarnya diajak dan diajar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dia berdialog ya dengan cara yang baik berdialognya. Ya, ada waktu senggang datang ayah pulang dari kerajo. Ya, lah diminum kopi gak cara gua dipanggil lah anak, dipanggil bini, duduk kalian sado siko. Ambo nak mengecek lah ya tadi seperti orang berceramah. Ambo ko latih pulang kerajo pagi-pagi pulang patang. Ndak dapat ambo menjaga kalian di rumah. Antara semayang entah indak. Ambo ndak tahu. Pokoknya kalau ayah ndak ada di rumah, kalian tidak boleh meninggalkan salat. Tidak boleh meninggalkan semayang. Ndak boleh tempo sekolah. Harus rajin-rajin sekolah. Kalian harus lebih pandai dari ayah nanti apabila gadang. Itu ndaknya maja anak pak dulu. Ya. Jangan dikatakan anak tu harus sama dengan awak deh ndak. Ya, wah harus sama jambo nanti. Kalau awak tukang pangku, anak tukang pangku loh deh. Ya. Kan ada tua gereja itu. Kalau awak tukang pendutu, anak tukang pendutu loh semua harus sama jawab. Tidak. Awak mintakan apa ya? Waang kau pia harus lebih bagus daripada ayah nanti. Lebih bagus daripada mak nanti. Ya, lebih baik daripada ayah, lebih baik daripada mak. Pendidikannya lebih tinggi, inyo lebih cerdik, lebih pintar, enggak? Lebih berguna di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita ajarkan, yang kita mintakan kayaknya. Nah, jadi adanya mujadalah billati hiya ahsan. Apa tu mujadalah diskusi awak jo anak awak sekali pak ibu. Diskusi kita, ya. Diskusinya diskusi yang elok, yang bermanfaat. Ya, apa yang akan kita lakukan? Begitu diajarkan oleh Islam. Nah, bapak-bapak, ibu, waktu kete anak tu dijago, dipelihara. Kalau inyolah jadi kanak-kanak, diajaknya bermain. Anak tu diajak bermain. Main yang elok lah, jangan main berjudi, main yang elok. Ya, setelahnya gadang diajak jadi teman, sampai lawan beretong, sampai lawan berunding. Itu ajaran Islam dengan anak. Ya, lah dewasanya dianggapnya anak ketek leh. Ya, ku anak lah tamat SMA lah gadang tersurnya. Awak saya mau tahu, betul, wang ketek ru. Lah tamat SMA ketek lah. Di usia-usia begitu saja. Betul, wang ketek ru. Tarasunya hatinya mendendam lah matinya papa. Awak lah gadang katun ketek dah ayah lah. Ba ayah pas sebenarnya. Atau ibu, ba ama aku dikatakan awak ketek lah segadang ikut ku. Ya. Orang ketek pada awak dia ragunya dah maknya, dia ragunya dah ayahnya. Awak sekarang kuan dia ragu kata ketek baru. Itu papa itu jadinya. Nah, makanya kita berikan tunjukkan betapa kasih sayang awak kenya, menghormatinya, menghargainya. Makanya kan hargai pula awak. Kan itu ajaran Islam. Kalau nyolah gadang dijadikannya teman. Dijadinya kawan, sampai baretong, sampai berundiang, sampai musyawarah. Kan itu diajarkan Islam.
Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan biasakan mengucapkan perkataan yang baik, yang berguna. Kalau takwa kita ke Allah, baguno kecil nan keluar, baguno de orang, baguno de keluarga kecil nan keluar, itu dia jaminan di Allah Taala, Pak Ibu. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalanmu. Ya, dipelok dah Allah amalan awak. Semaya awak elok saya sendiri, karena Allah akan kewa hidayah. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Leya mu awak diampunkan dosa, tentu amua. Ya, ambo ndak perlu diampunkan dosa ambo Ustaz. Ambo ndak ada berdosa dah. Jangan pernah mengatakan kita tidak berdosa. Ya, sebab Nabi bilang dalam soal dosa kecil anggaplah besar. Tapi dalam soal kebaikan besar anggaplah kecil. Awak balian belum. Dosa kadang-kadang dia anggap enteng Tapi kebaikannya seketik digembar-gemborkan. Ya enggak? Itu tidak boleh apa-apa yang tidak perlu digembar-gemborkan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Kalau kebaikan banyak pun kita anggap sedikit. Supaya apa? Supaya ada keinginan kita nak menambahnya. Menambah lagi. Tapi kok keburukan banyak, sedikit kita anggap banyak. Kenapa? Supaya kita ingin berhenti untuk melakukannya. Ya. Jadi awak anggap kok lah banyak dosa kok, lah banyak kesalahan, harus berhenti lagi untuk melakukan kesalahan. Awak berhenti melakukan kesalahan. Kan itu naknya prinsip awak Pak Ibu. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima, itu kecil Allah. Ya. Barang siapa yang bisa taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah, dikerjakan perintahnya, ditinggalkan larangannya, taat kepada Rasul, kita ikut sunnahnya, kita mencintai yang beliau cintai, kita membenci yang beliau benci, mengikut sunnah Nabi, ya, faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya kata Allah, itulah karunia yang sangat besar. Jadi kalau tertanam iman di dado Pak Ibu, itulah karunia Allah yang sangat besar. Kalau bersemi takwa dalam jiwa kita, itulah karunia Allah yang sangat besar. Ya, kalau harato dapat dicari Pak Ibu, ya, kalau kabun bisa ditabih, hutan tu dijadikan kabun. Ya, kalau kekayaan itu bisa didatangkan. Apalagi orang tutu mengatakan, ya, lasak lapis selero kayu bagian. Ya, jadi orang kayu itulah do bagian jadi kayu. Kadang-kadang tak payah bananya kerajo dong, bisa di kayu Pak Ibu. Tapi ada orang yang berhempas pulas bekerja, siang malam kadang-kadang malah 24 jam. Indah aja kunjungnya kayu. Ya nah. Jadi ada ya faktornya, faktor keadaan takdirnya kayu. Nah, tapi nanjale kalau lasak lapis selero. Tahu lasak enggak? Rajin karajo, rajin bau sao. Ya insyaallah kalau sekadar makan lapis, enak. Tapi kayu tunggu dulu. Kayu itu ada bagiannya. Yang bagian ke kayu itu kayu duanya. Yang bagian ke indah juga itu prinsip Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, satu yang harus kita ingat, pesan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Allah berpesan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Insya Allah termasuk kita. Orang yang bertakwa kepada Allah. Apa pesan Allah Bapak Ibu? Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Setelah takwa kepada Allah, mengawalnya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Setiap diri awak calian. Ya, kau diri ambo
Apa yang Allah mau perbuat untuk hari besok? Untuk hari esok. Ya, iko diri ibu-ibu. Ibu-ibu apa yang Allah buat untuk hari esok? Ya. Kok menyampang awak dipanggil di Allah Ta'ala kini, lalu orang banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita telah berpulang ke rahmatullah. Apa persiapan yang telah kita siapkan untuk menghadap kepada Allah? Itu yang dimaksud dengan persiapan untuk hari esok. Faham? Jangan lapih je papa ibu. Oh, nak perlu disiap-siapan. Apa nanti jadi jadilah. Oh, iya merasailah nanti. Merasa kena azab maka sebenarnya. Harus kita persiapkan. Apa yang akan kita persiapkan? Yang pertama amal kebaikan, ibadah, ketaatan, iman diperkuat, tingkatkan ketakwaan, dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Biarlah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu persiapan untuk hari esok. Itu apa ibu? Ya, apakah setiap diri sudah melihat apa yang telah disiapkannya untuk hari esok? Nah, Bapak Ibu, apa nak kata Allah? Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Apapun yang awak perbuat, Allah tu Maha tahu. Maka orang dalam berdoa tu Bapak Ibu, apa doanya ya? Aku membuka resiko doa kan? Ya. Dalam berdoa orang membaca, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang Maha melihat. Karena Allah tu Maha melihat. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar. Apa yang dirangannya? Apapun yang kita ucapkan, yang kita karehkan, yang kita lambekkan, yang kita zahirkan, yang kita batinkan, terangah ada Allah. Sebab Allah itu bukan mendengar, tapi Maha mendengar. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui. Kalaulah yakin sampai kalau buat hati kita yang paling dalam, Pak Ibu, bahwa Allah tu Maha melihat apa yang kita buat, Maha mendengar apa yang kita baca, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, kita yakin. Kok doa kita, kok ibadah kita dikerajokan di tengah malam, dalam gelap gulita, tidak ada orang yang nampak, tidak ada orang mengetahui, kita yakin Allah akan memberikan penilaian. Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi awak kadang-kadang kan tak yakin bana, iyo tahu ya kan tak? Tak bisa begitu. Ya, iyo le terangah dia guys ke. Itu ragu namanya Papa Ibu. Kalau masih ragu kita iyo le terangah, itu berarti awak tak yakin Allah tu Maha mendengar. Ya, lai tahu Tuhan agaknya. Kalau ragu je baru berarti awak tak yakin Allah tu Maha tahu. Sedangkan Allah tu Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Faham? Jadi kalau awak ibadah tu masuk tauhid tu seketik Pak Ibu. Masukkan ilmu tauhid tu seketik, ya. Kita ketahui Allah tu mendengar, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Seketik je ruku Allah tahu, seketik sujud Allah tahu. Sehingga dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, Allah akan balas dengan kebaikan, yakni pahala. Barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, sebesar debu, Allah akan balas dengan kejahatan, yakni dosa. Yang elok dibalas pahala, yang tidak elok dibalas dengan dosa. Awak kini kau cari pahala, cari dosa. Kalau cari pahala, karajukan yang elok-elok. Tolong tolak yang tak elok. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jelas, Bu? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pernah Nabi bersabda dalam satu hadis,
Kata beliau, ma aksara ma yadkhilul jannah. Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Tanya sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, amal apakah yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Apa amal yang banyak memasukkan orang ke surga itu apa amalnya? Ya, apa kata Nabi Pak Ibu? At-taqwa wa husnul khuluq. Yang pertama, bertakwa engkau kepada Allah. Yang kedua, pelok purangai, pelok budi pekerti, pelok akhlak. Ya, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak masukkan orang dalam surga. Ya, Ibu. Tapi orang tu kalau berakhlak dengan akhlak yang baik, sudah pastinya taat. Ya, ibu tu elok akhlaknya, sembahyang lain tak? Lain. Puasa lain. Ya, berzakat lain, akhlaknya elok. Ke surau lain, ke masjid lain, wirid lain. Itu ya elok akhlaknya. Ya. Tapi kalau orang bertanya, ibu tu elok akhlaknya, sembahyang lain tak? Tak elok namanya dah. Orang kalau elok akhlaknya pasti sembahyang, inyo puasa, inyo ke masjid, diramaikan wirid dengan akhlak yang baik itu. Jadi takwa menjadikan orang berakhlak, akhlak menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Yang beragara Papa Ibu. Ya, itu maka ada bajilik bakulindan namanya. Sangkuit basangkuit. Ya. Kait berkait iman, takwa, akhlak kepada Allah. Balok ngatu orang beriman kalau akhlak anda elok. Ya, akhlaknya buruk, suka merugikan orang lain. Ya, balok kau ngatu beriman, imannya sangat kuat, cuma akhlak buruk anda ada terus. Sehingga Nabi sangkutkan iman dengan akhlak Pak Ibu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Kini ke Pak Ibu, kita agak bekerja barik seketik danya mengajarkan akhlak kepada anak-anak awak. Kerana awak anak-anak awak kini kok kebanyakannya apa? Diliputi oleh teknologi. Tahu teknologi tak? Diliputi oleh teknologi. Nah, anak-anak awak kini kok dicaliannya ama di rumah, ya, duduk di dapur main HP. Dicaliannya ayahnya duduk di ujung main HP. Dicaliannya kakaknya duduk di bawah pohon kayu main HP. Nyo mangai lah. Nyo manganya. Diminta lo HP kayak balik lo HP cek ya. Balik anda ayahnya HP main HP-nya lah. Akhirnya anak kecil anak SD itu tak boleh racun di HP, bukan yang positifnya, yang negatifnya. Ya, dalam HP itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya, dalam HP itu ada orang mengaji, ada orang ceramah, ya enggak? Ada orang ceramah di YouTube, main buka YouTube, ada orang ceramah, ada orang mengaji, ada orang berjanji, ada orang berselawat, ada lagu Arab, ada lagu padang pasir. Dalam tu, ya. Tapi di dalamnya ada orang berjoget. Enak. Betul tak, Bu? Ada orang bercakap. Ada orang mengatakan ucapan-ucapan yang tidak layak. Ada tontonan-tontonan dewasa yang tidak layak. Kalau yang namanya anak-anak, ini lebih cenderung negatif atau positif. Ya. Ada orang mengaji, ada ceramah itu lewat. Nah, caliannya apa? Nah, caliannya tidak elok tu Pak Ibu. Akhirnya terracun pemikiran anak tadi, ya, sehingga payah menyuruhnya. Kalau dulu anak kita, ya dipanggil ayuang siko, sebentar tibonya, apa ya, pergi beli gula kadai, yo ya, dan dia pergi beli gula kadai. Dulu, kinin, lah 10 kali diimbau nak tunggu lu ya, Banyak nasi mana, payah mimbau aja, batuka akhlak akhirnya Pak Ibu. Itu diimbau di ayahnya sebantah. Apalagi kalau ayah menyuruh mengaji ke surau. Ayahnya menyuruh semayang. Waktu itu masuk yang semayang leleh. Ayahnya semayang bolong, semayang dia. Kan? Nah,
Hati-hati Bapak Ibu. Kini kok zamannya zaman teknologi yang meracuni pemikiran manusia. Ya, sesudah kok dia THP kok tahap pulun ke meracun tak tentu dah balik. Ya. Alunlah bisa mengatakan kok puncaknya. Belum tentu lah. Dulu nang kecewa TV itu puncaknya Pak Ibu. Ya, mulu-mulu sekali dulu orang pakai radio. Tak suara serangannya, enggak dia ada dangalah, kok berita, kok lagu, kok saluang, kok rabab dengar radio. Ya. Naik TV hilang radio. Ndak ini orang celik radio lah. Iya kan? Karena ada orang radio suara terang orang nampak TV. Asadonya dolan TV tu. Ya. Ndak ada hikulah nomor 1 hebat. Tiba apa kini kau ndak orang celik TV lah Pak Ibu. Mati TV sadonya. Ya. Kalau dulu diduitkan TV orang sama-sama nonton tahun 70-an, tahun 80-an, ya. Kini kah diduitkan dia orang di kadai TV di pagi sampai sore tak seorang alam nonton anak. Sebenarnya sibuk dengan HP. Ya. Itu model. Asal sudah aku pulang ke keluar wallahu alam. Tak tahu ada. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan, ya. Kita harus meningkatkan usaha mendidik anak, mengajar anak, harus tingkat ini. Nah, maunya main-main dah. Ya, sebab semakin lama semakin banyak racun, ya. Semakin lama semakin banyak racun. Sampai Nabi, Bapak dan Ibu yang terhormat, mengajarkan doa kepada para sahabat, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, aja Nabi, baca olehmu. Apanya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta ke Allah. Ya. Apa yang kita minta ke Allah? Ya Allah, ya Tuanku, aku meminta kepada Engkau al-huda. Agiah petunjuk. Kalau Allah tidak agiah petunjuk, payah. Ya. Wa tuqa, dan tolong tanamkan ketakwaan ke dalam jiwaku, ya Allah, minta. Aku ajarkan ke anak-anak awak, Bu, biarlah dari ketik anak awak minta ke Allah supaya Allah agiah petunjuk. Biarlah dari ketik anak-anak awak minta ke Allah supaya Allah tanamkan ketakwaan dalam jiwa mereka. Ya. Kemudian minta kepada Allah wal afafa, kebersihan jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa. Ya. Bagaimana kau itu mana pula? Rupanya Nabi lah tabacurnya apa yang terjadi di akhir zaman. Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Lah diketahui Nabi dulu, maka diajarkannya ke awak. Baca doa aku nak kecil Nabi. Ajarkan ke anak-anak awak. Minta ketakwaan kepada Allah. Dan kecil awak, makanya minta mana takwa? Bertakwa salah awak. Tak bisa. Harus minta. Artinya apa? Supaya yang lain-lain yang menghalang kita untuk bertakwa tu, yang menghalang kita untuk taat tu, dijauhkan Allah dari awak itu. Gunanya awak berdoa minta. Ya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka banyak hadis Bapak Ibu. Ya, banyak hadis kecil Nabi, sayati ala ummati zaman, akan datang atas umatku suatu zaman. Bila zaman itu zaman kini lah kayaknya. Nabi mengecek sampai oleh apa yang lalu akan terjadi nanti atas umatku suatu zaman. Bila rupanya zaman itu zaman kini. Ya, contohnya apa? Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Pada zaman itu kecek Nabi, orang tidak mau lagi mendekat. Nah, mau orang mendekat lah. Kepada para ulama dan para fuqaha. Ulama itu ulama lah. Fuqaha tu, ya ulama jo yang ahli fikih, yang ahli hukum. Mengapa ada kayak kebuya tu, ku haram sesadonya, ku haram, lewat. Dah mau nak ke? Jadi, Bapak Ibu, lah diramal, lah disampaikan Nabi. Lah tahu Nabi apa yang terjadi akhir zaman. Ya. Apa nak kecek beliau? Kalau itu terjadi keceknya, Allah akan angkat dari mereka. Apanya? Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihim, akan dihilangkan berkah usaha awak.
Apa yang kita usahakan tak ada berakatnya. Baca doa ke ibu. Ya. Jadikan ya Allah berikan kepada kami petunjuk, ya Allah berikan kepada kami ketakwaan. Sebab kini ko di daerah awak kau mau tengok pak ibu sangat parah anak-anak awak. Mulai anak SD, SMP sampai anak-anak setingkat SMA. Ambo kan maja di anak-anak setingkat SMA. Ya, jadi ambo tahu pak ibu. Ambo setiap hari bergelimang dengan ratusan siswa SMA. Jadi tahu mau perangai anak-anak itu sadonya. Ya, anak-anak awak kasih. Tapi di tempat lain, aku masalahnya di tempat lain mungkin sementara bisa datang ke Pasaman Barat agaknya. Ya, di tempat lain ada anak-anak umur 8 tahun apa Quran 30 juz. Umur 7 tahun apa Quran 30 juz. Umur 12 tahun apal Quran 30 juz. Kenapa kok begitu? Diamalkannya doa aku minta ke Allah Ta'ala dikerajo semayang, dibuatnya taat, dilakukannya kebaikan berdoanya. Ya Allah ya Tuhanku, berikan kepadaku ya Allah petunjuk dan hidayah. Berikan kepadaku sifat ketakwaan dalam jiwa, kekayaan jiwa. Ya. Mintanya itu. Dia gira Allah Ta'ala Pak Ibu. Jadi yang kita katakan buruk sadue puluh ndak pula. Ya. Tapi siapa yola dalam 100 ada gak cie. Kadang dalam 300 ada gak surang. Ya nak. Di Pasaman Barat pun ada anak-anak yang tingkat SMP yang sudah hafal 30 juz Pak Ibu. Di Pasaman Barat masih sudah ada. Hah? SD Al-Ma'arif mungkin di antaranya. Ya. Nah, tapi itulah dalam 300 ada surang. Kadang-kadang 1000 ada surang. Ya enggak? Kok kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Minta hidayah, minta petunjuk. Oke. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Nabi pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa kata Nabi? Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di musaji takwa, di rumah takwa, di tengah pasar takwa aja. Jangan kata di musaji takwa. Ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, dia akan menghapuskan kesalahan dari keburukan tadi. Jadi kalau ada awak buat salah, ikutilah dengan kebaikan. Sekurang-kurangnya Pak Ibu, kalau ada buat salah cepat-cepatlah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Awak terlonsong, terlanjur membuat salah. Ya, tapi jangan acuh aja. Kesalahan sedikit itu apalah. Ndak kebabaan. Itu dihitung Pak sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Kini kau seketik je besok seketik lah. Besok seketik lah. Ya. Seketik tambah seketik tu banyak je. Nah, iringi kejahatan dengan kebaikan. Ya. Apa kata Nabi? Bapak dan Ibu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Kalau kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik kepada manusia, maka kita akan bisa pula berakhlak dengan akhlak yang baik kepada Allah. Tapi kok kayak manusia saja tidak bisa berakhlak dengan baik, apalagi dengan Allah, Pak Ibu. Ya. Tidak ada persahabatan, tidak ada saling tenggang rasa, seolah-olah tidak mau tahu saja dengan keadaan orang lain. Ya, kalau itu kenyataan kita, kalau itu keadaan kita, nah, apalagi awak dengan Allah. Ya, Allah tidak akan turunkan petunjuk ke awak, sedangkan awak sangat membutuhkan petunjuk tersebut. Sangat membutuhkan petunjuk. Ya. Kalau ada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, tidak bisa dia diandalnya utak aja Pak. Oh, pintar tuh, cerdas tuh, dapet saja enggak.
Banyak larang pantangnya Pak Ibu. Kalau bicara soal Al-Quran, ini harus minta berkah, ini ada punya kebesaran, ini ada punya tua Al-Quran tu. Ya enggak? Kadang-kadang lah apa ada anak tu beko, painyo ke pasar, nampaknya hal-hal yang tidak boleh dicaliat dengan mata, hilang hafalannya. Mengeceknya dengan ucapan yang tidak layak, hilang hafalannya. Ini banyak pantang larang. Yang kesimpulannya apa? Harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Mengecek tidak boleh sembarang mengecek, berbuat tidak boleh sembarang berbuat. Itu diajarkan oleh Islam. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, ada sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, anak kecil beliau, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Ketakwaan adalah takut pada Allah yang maha mulia. Itu takwa. Tapi tidak itu saja, tambah cek lagi. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tu. Takwi ke Allah, setelah takwi ke Allah, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan Allah tu. Jadi awak ko beramal ukurnya Al-Quran dan hadis. Tak boleh dibuat-buat sesuatu awak je Pak Ibu. Rasul-rasul kerancak, rasul-rasul kailok kita buat, langsung kita buat saja. Tak bisa. Harus ikut hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Kemudian wal qanaah bil qalil. Rela dengan yang sedikit. Jangan minta banyak-banyak je. Sedikit pun kita harus rela. Harus qanaah. Dengan yang sedikit. Apa yang sedikit? Mungkin rasa ki agaknya. Besok minum banyak, kena minum seketik. Rela lah. Ikhlas kita. Bagaimana kau itu? Karena tiap-tiap makhluk Allah rezekinya datang dari Allah. Kadang-kadang lata-lata nasi dalam pinggan, lata edang sambal di depan, lata cucukan air dalam galai, alun tantu kerasa kiawa aleh. Betul tak Bu? Kamanyuo nyawa dicabut di malaikat Israel, tak jadi makan. Ada orang di kampung Bu, Pak Ibu, nyoba dago, badannya sehat, kerajaannya bertani. Pagi-pagi nyope ke sawah mencangkul. Jam 9 pulang. Nasi lata edang di orang rumahnya. Lata-lata gulai, ada samba, ada nasi, ada air, ada basuh tangan. Kadi basuhnya tangannya menengoknya keluar. Nampaknya di luar tu batang jariangnya sedang berbuah. Tahu batang jariang? Buahnya itu sedang muda pula. Takanannya apa? Lama mana peratok jariang. Langsung inyo tagak pai keluar, dipanjai jariang tu. Tiba teh jatuh tang mati meninggal. Nak jadi makan. Ya leh. Pada nasi lah taklah duduknya dia kemakan. Nampak aja. Oh, panjat jarang muda dulu. Jarang muda. Dipanjat kata. Jatuh meninggal ada jadi makan. Nah, jadi jangan dianggap tiap-tiap yang sudah di tangan itu menjadi rezeki kita, belum tentu. Kecuali yang telah kita manfaatkan, yang telah kita gunakan, dan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Seketik relalah dengan yang sedikit. Wal qanaah bil qalil. Qanaah lah dengan yang sedikit. Terima dan bersyukur kepada Allah. Ya lebo? Itu prinsip awak Pak Ibu. Kadang-kadang awak perak jaguang. Banyaknya 2 kampi tampangnya. Di sebelah awak ada lokau no pelak jaguang. 2 kampi lo tampangnya. Setelah dituga, inyo pupuk dengan pupuk roya. Awak dipupuk dengan pupuk roya pula. Sebulan sudah tu, inyo pupuk dengan pupuk yang lain. Awak pupuk dengan pupuk yang lain. Tapi ketika panennya banyak, panen awak seketik. Inyo dapat 2 ton, awak dapat setengah ton. Mengawak, mope. Kalau awak mope berarti mope ke Allah Pak Ibu. Wailul likulli humazatil lumazah.
nerakawil bagi orang yang suka mengumpat dan mencaci maki. Bah anda adil Allah kau. Seketik lagi kawak. Banyak dia itu mencaci maki ni muai. Manga Tuhan maki. Itu hak Allah. Barakah dia gih ngawak, inyo yang tahu. Inyo yang berkuasa. Ya. Itu pada prinsipnya, pada hakikatnya Pak Ibu. Ya, kita harus menerima apa yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, lalu nak kecik Ali bin Abi Talib wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiaplah menghadapi hari-hari akhir kita. Apa tu hari akhir? Bila Tuhan menyapui awak, bila malaikat Israel mencabut nyawa awak, bersiaplah untuk menghadapinya. Bagaimana menyiapkannya? Menyiapkannya dengan amal kebaikan, Pak Ibu. Ya, bukan kita siap untuk bersembunyi. Ya, bersembunyi dalam kamar. Dalam kamar pun datang Israel ke sini. Atau masuk dalam peti. Peti pun datang Israel ke sini. Ya, Israel itu tidak bisa dihalangi oleh benda, tidak bisa dihalangi oleh tempat, tidak bisa dihalangi oleh waktu. Ya. Tapi bakasnya kita bersiap dengan amal, dengan ibadah, dengan kebaikan. Sehingga kita mengatakan, kok menyampang kini Allah Subhanahu wa taala menyapui awaklah rela. Kenapa? Sebab menurut pendapat awak sudah ada amal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya nak Pak Ibu. Jangan canggung awak. Merasa takut, merasa gelisah. Kenapa gelisah? Kita tahu dengan diri awak. Bahasa kita tidak ada punya amal, tidak ada punya kebaikan. Iko rugi bana. Maka Allah seru kita, an kecallah at-taibun. Jadilah kamu orang yang bertobat kepada Allah wal abidun. Dan jadilah kamu orang yang beribadah, menghambakan diri. Kenapa kita dipanggil untuk beribadah? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lah tahu awak kini ko awakku diciptakan untuk beribadah. Kenapa kita tidak mau beribadah? Lah tahu awak Allah menciptakan awak untuk melakukan amal, untuk mengabdi kayaknya. Kenapa kita tidak mau memberikan pengabdian? Maka dipanggilnya awak wal abidun. Jadilah kamu orang yang beribadah kepada Allah. Ya, tobaik ku ada berdosa. At-taibun, menjadi orang yang tobat kalau ada dosa. Ya. Kita rasa-rasakan ada dosa kita. Ya nak? La yang berdosa. Tobat cepet. Ya. Astaghfirullahalazim. Ampunkan wahai Allah. Wahai Allah yang Maha Agung, ampunkan dosa-dosaku. Ya. Yang kedua, jadilah kamu orang yang beribadah kepada Allah. Lakukan ibadah. Ya. Ibadah itu hakikatnya zikir, Pak Ibu. Anak kecil Allah. Wal hamidun. Jadilah kamu orang yang memuji Allah. Ya. Yang bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kecil Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari al-Muslim, acik Nabi. Orang yang habis semayang kecil beliau, lalu baca Subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya. 33 kali 3 99. Lalu dia cukupkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. An kecek Nabi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Ya le? Itu hadis sahih Pak Ibu. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Maka kita setiap habis sembahyang kita baca itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Sebab Nabi janjikan Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kalau awak semayang, bagaimana dengan orang yang tidak semayang? Kita ajak dia, kita serunya, biar dia melakukan salat, biarnya tunduk dan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu, itu tugas kita dan itu yang harus kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dengan itu apa-apa dan ibu-ibu, ya, termasuk ruku dan sujud, warrakiun wasajidun dalam ayatnya. Dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 112. Ya, Allah panggil orang-orang yang taubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud dipanggil oleh Allah taala. Karena gunanya wabasyiril mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Apa kabar gembiranya itu Bapak Ibu? Yang tadi dosa diampunkan, berhak untuk masuk ke dalam surga. Ya, dosa diampunkan, orang yang sudah terampun dosanya, maka dia akan berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kita koi duit dari dunia cuma menjalankan tugas. Ya, menjalankan tugas. Terutama tugas syariat. Tugas syariat yang Allah berikan ke awak, yang dipikulkan kepada pundak orang-orang yang beriman. Ya. Tapi tidak banyak dah Bapak Ibu, bukan sampai tidak sanggup kita melakukan, bukan. Contohnya apa ya? 5 rukun Islam, syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Tengok. Yang tidak bersyarat cie. Nah lain bersyarat. Ini tidak bersyarat duonya, yang lain bersyarat. Apa tuh? Hanya syahadah dengan salat. Itu kita kerajokan senantiasa. Ya. Tapi yang senantiasa kita lakukan itu semayang. Sedangkan syahadat mengucap 2 kali bersyahadat, ya. Itu waktu-waktu tertentu kita lakukan. Nah, tapi kalau puasa itu ada ilatnya Pak Ibu. Ya, apa ilatnya ya? Kalau mampu atau kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, hilang kewajiban puasa. Mungkin dibayar dengan fidyah, ya. Mungkin dibebaskan, orang itu tidak perlu puasa. Ya dah. Itu Islam itu mengajarkan kayak seperti itu. Jadi kalau ada umpamanya orang tu lah tua mana, ya, lah tua mana tidak terlalu mengamangale. Itu tidak mungkinnya puasa. Silahkan untuk tidak berpuasa, tetapi hendaklah terus kerjakan sembahyang. Nah, sembahyang sih perlu kerajaan. Ya. Atau zakat umpamanya. Zakat itu bagi orang yang cukup nisab, rajin bananya berzakat, tapi kalau harta yang akan dizakatkan tidak ada, hilang kewajibannya. Ya. Beda dengan sembahyang, beda dengan syahadah. Ya. Beda dengan sembahyang syahadah. Ya. Sembahyang tu walaupun tidak ada kepiang, sembahyang wajib ya. Ya, jadi tidak ada alasan. Bang, kau nak sembahyang Pak? Oh, awak ekonomi merosot, kau nak bisa sembahyang. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungan dengan ekonomi merosot. Nah, baitulah ibadah haji bu, haji ataupun umrah. Enggak, orang melakukan ibadah haji. Nang kece Nabi man istata'a ilaihi sabila. Kalau engkau mampu berjalan ke sana, mampu arti itu apa ya? Mampu ekonominya, mampu kesehatannya, mampu keamanannya, ya. Kesehatannya sehat, dalam perjalanannya aman, kepiangnya cukup, ya. Tapi kalau kepiang tidak ada, baca mewajibkannya. Nah, hilanglah kewajibannya. Tapi yang semayang tidak ada nama kepiang, wajib lakukan semayang. Ya, yang syahadah takkan duang lon semayang Pak Ibu. Ya, tiap kita semayang kita baca asyhadu alla ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tinggallah cie lenya yang tak boleh kita abai lalai kenapanya. Hanya dari 5 itu semayang cie-nya yang senantiasa kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Kalau kita mengatakan tak taluk juga, itu jangan main-main. Kalau ada iqabnya nanti, tahu iqab? Ada hukumnya dari Allah Ta'ala. Ya. Kalau engkau tak puasa, kalau ada halangan, tak ada masalah. Kalau engkau tak berzakat, engkau tak sampai nisab, tak ada masalah. Ya. Kalau engkau tak pergi ke Makkah, ni haji. Kalau tak ada perbelanjaan, tak ada kemampuan, tak ada masalah. Tapi semayang pun cik tinggalannya. Indah yang kau kerajakan. Ya. Padahal kecak Allah, aku sudah wajibkan kepadamu. Mampu berdiri, lakukan berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, tidur. Tak mampu tidur, main riang. Mata je kelip-kelipkan jadi jua. Tak mampu melakukan, tak mau melakukan. Ya. Siapa salah kira-kira kalau tak mampu melakukan. Bukan tak mampu, tapi tak mau. Ya. Kok Bapak Ibu. Maka kita harus berhati-hati. Makanya Allah dan Rasul meletakkan sembahyang itu sebagai imaduddin. Sebagai tiangnya agama, ya, yang harus dilakukan setiap saat, mulai kita balik dan berakal sampai kepada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap kepadanya. Selama itu kita wajib melakukannya dalam keadaan apa sekalipun. Ya, kau sakit ada sembahyang orang sakit, kau di atas kendaraan ada sembahyang orang di atas kendaraan. Dia atas kapal tabang pun boleh semayang. Dia atas oto boleh semayang. Dia atas kapal laut boleh semayang. Enak. Dengan cara-cara yang ditentukan. Aturan-aturan ditentukan. Ya. Ianya tidak boleh ditinggalkan. Nah. Tidak boleh ditinggalkan. Maka dengan itu apa-apa dan ibu-ibu yang terhormat. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang beribadah. Mencatat kita sebagai orang yang bertakwa. Dan Allah mencatat kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Kemudian segala amal kebaikan kamari seketik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan amal saleh dalam kehidupan kita dan nanti bermanfaat waktu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang disampaikan pada malam kini. Sebelum ditutup, kalau ada yang terkilan-kilan di hati, dipersilakan. Kalau tidak, kita cukupkan sedemikian. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tandalah mengerti dan tandalah paham. Itu yang kita bicarakan pada malam ini. Ambo ucapkan terima kasih atas perhatian diberikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk, yang salah datang kepada ambo sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kepada Allah ambo minta ampun dan kepada bapak ibu ambo minta maaf dari dunia sampai kepada akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.